Perhatikan di sini ada unsur-unsur pokok dari doa Bapa kami yang masuk ada kesamaan yang sangat dekat. Dan dari penelitian sejarah liturgi ternyata doa ini sudah muncul pada zaman Kristus, bahkan sebelum Kristus, karena itu sangat penting. Itu salah seorang penulis dari gereja Syria kuno itu sudah mengenal Alkitab yang disatukan, diharmonikan, disebut diatesaron, itu kira-kira tahun 150-an. Dan teks doa Bapa kami sudah ada di sana dengan doksologinya, ya. Mitol dedilak himal kuta vihaila witis bukta li alam almin, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Karena bahasa Ibrani dengan sidur Yahudi itu kan berkembang. Sehingga beliau melacak bahasa Aram dan bahasa Ibrani pada zaman Kristus. Itu penelitian yang sangat menarik. Karena selama ini seolah-olah gereja itu kehilangan akar semitiknya. Itu bisa ditemukan dalam penelitian itu. Nah, salah satu doa Yahudi yang sangat terkenal. Jadi doa Yahudi itu tidak hanya tertulis dalam bahasa Ibrani. Sekalipun mayoritas Ibrani, misalnya awal doa Yahudi selalu diawali dengan ungkapan Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yaakov magen Abraham. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah sembahan kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub perisai Abraham. Doa Shemoneh Esreh itu panjang sekali. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi ketika orang Yahudi merayakan Paskah, ketika memecah-mecahkan roti Paskah Yahudi, yaitu roti Eksodus, roti keluaran, itu bahasanya Aram. Dengan mengucapkan halakma annea diakalu afaktana bi'ar Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Dan yang lainnya adalah doa yang dikenal dengan doa hadis. Nah, inilah doa Kades yang bisa kita baca dari sidur Yahudi atau dari banyak dokumen-dokumen doa Yahudi yang bisa kita ikuti dengan sangat mudah, ya. Apalagi sekarang kita bisa belajar dengan sangat mudah melalui dunia maya. Nah, di dalam doa ini perhatikan, ini ada kemiripan sekali dengan doa Bapa kami. Yang pertama itu yit kadal wejid kadas semeraba, lalu dijawab amin. Dimuliakan dan dikuduskanlah namanya, ya, yang maha besar. Raba itu maha besar. Kemudian Be'alma di dunia, dibrakir utah wiyamlik malkuteh, behayekon ubeyumeikon ubi hayyei di kolbet Yisrael ba'agala ufisman karif wimru amin. Dimuliakan dan dikuduskanlah namanya yang besar, amin. Di dunia yang dijadikan menurut kehendaknya, perhatikan dengan perbedaan jadilah kehendakmu. Datanglah kiranya kerajaannya selama engkau masih hidup pada zamanmu, pada masamu, dan pada masa segenap keluarga Israel. Dan pada hari-hari segenap keluarga Israel. Ya. Ubihaye bikol bet Yisrael, segala puji bagi Allah yang dari kekal sampai kekal, dan hendaknya engkau menjawab bimru amin. Nah, ini masih panjang doa ini, tapi kira-kira saya kutip dari bagian depannya seperti itu. Kemudian akhir dari doa Kades itu disambung lagi dengan bahasa Ibrani. Ose salom bimrumav. Ose salom bimrumav. Huya ase salom alainu.
We all call Israel, Imru, Imru, amin. Kiranya dari sumber damai sejahtera dicurahkan sejahtera atas kita dan atas seluruh keluarga Israel, dan hendaklah engkau menjawab amin. Perhatikan di sini ada unsur-unsur pokok dari doa Bapa kami yang masuk ada kesamaan yang sangat dekat. Dan dari penelitian sejarah liturgi ternyata doa ini sudah muncul pada zaman Kristus, bahkan sebelum Kristus. Karena itu sangat penting penelitian dari Romo Frederick Mans ini, Jewish Prayer in the Time of Jesus. Karena banyak sekali doa-doa Yahudi itu merupakan tambahan bahkan reaksi terhadap kekristenan. Misalnya birkat haminim, kutukan pada orang-orang sesat, di mana orang-orang Nosrim, orang-orang Kristiani Yerusalem itu dikutuk sebagai salah satu dari kelompok minim, haminim itu adalah orang-orang sesat. Dan tentu pada masa itu maka konflik antara Yahudi dan Kristiani mulai mengemuka. Oleh karena itu penelitian tentang teks-teks liturgis sebelum konflik Yahudi Kristen itu sangat penting. Nah, kemudian Kristus mengajarkan doa ini dengan bahasa Aramaik. Ya. Nah, kita bisa bisa rekonstruksi. Memang dalam liturgi ya, itu ada yang teks liturgis dan ada teks biblis. Teks liturgis itu biasanya karena itu disajikan dengan nada, dengan lagu, maka biasanya bentuknya lebih singkat ya. Misalnya di dalam bahasa Indonesia saja, kita juga mengenal doa Bapa kami teks liturgis. Kalau di gereja Katolik misalnya, itu lebih lazim diucapkan Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Itu doa yang sudah terlanjur dihafal ya. Tetapi di dalam buku puji syukur itu mulai juga dicantumkan varian terjemahan doa Bapa kami menurut teks biblis dari Alkitab. Jadi bukan Bapa kami yang di surga dimuliakanlah namamu, tapi Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Dan perbedaan yang lain itu perbedaan dalam terjemahan dan itu tidak mempengaruhi sama sekali. Karena teks aslinya tentu tidak berbeda. Berikanlah kami rejeki pada hari ini dalam teks biblis. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan sebetulnya perbedaan-perbedaan antara teks liturgis dengan teks kitab suci itu terjadi dalam gereja manapun ya. Misalnya gereja-gereja yang memakai liturgi bahasa Arab, misalnya gereja Katolik Maronit di Lebanon, itu gerejanya Khalil Gibran, atau gereja Ortodoks Syria di Damaskus di wilayah Syria, atau Katolik Syria di Aleppo, itu menggunakan teks yang bahasa liturgis dengan bahasa biblisnya itu agak beda, sama dengan kita di Indonesia, tetapi itu tidak mempengaruhi makna dari doa Bapa kami tersebut. Nah, ini yang saya kutip ini bukan teks liturgis tapi teks kitab suci ya. Abun di Basmaya. Dan ketika kita mengunjungi gereja Paternoster yang tadi kita saksikan, itu memang semua teks-teks itu dimunculkan. Baik itu ada yang teks liturgis, jadi dari bahasa Aramaik saja itu ada biblical Aramaik yang itu tadi kita lihat pada awal kita memasuk ke gereja tadi yang dicantumkan di leaflet kita ya, itu biblical Aramaik. Tapi kalau Anda masuk ke dalam, kalau tadi masuk ke dalam itu di situ ada Syriak Aramaik, dan Syriak Aramaik itu teks liturgis yang dipakai di gereja Maronit maupun gereja Ortodoks Syria atau gereja Katolik Syria. Di sana juga ada gereja Koptik yang memakai bahasa Koptik, lalu bahkan bahasa Ibrani berhuruf Samaritan dan juga bahasa Syriak Timur ya. Syriak Timur itu yang dipakai oleh gereja-gereja di wilayah Irak, yaitu gereja Yuniat Kaldea misalnya, itu di wilayah Irak. Nah, biasanya dalam pembacaan Ibrani itu kalau di bahasa
Aram itu kalau di wilayah barat, wilayah Israel itu dibaca Abun de Basmayo, Bapa kami yang di surga. Kemudian kalau di timur itu adalah Abun de Basmaya. Ini mirip kalau bahasa Jawa, antara Purwokerto dengan bahasa Jawa Solo pakai O, satunya pakai A ya. Nitkadas semah, atau dikuduskanlah namamu. Tite malkutah, datanglah kerajaanmu. Nihwe sefyanak aikana di basmaya abbi ar'a hab lan lahma. Lahma itu makanan ya sebetulnya. Desun kanan yaumana, untuk keseharian kami, yaumana keseharian. Wasbuk lan haubein aikana dabhnan subhan lehabain. Villa ta'lan linisona illa patsan min bisa. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah, lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, yang terakhir itu adalah doksologia. Nah, doksologia itu kadang-kadang dibaca dalam liturgi minggu, kadang-kadang dalam doa biasa, kadang-kadang tidak terucap seperti tradisi kita juga. Dan bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Tetapi sejak abad pertama akhir itu dicatat di dalam dokumen yang disebut Didache. Didache itu seperti konstitusi apostolik dari para rasul. Ya, ditulis itu sejaman dengan Alkitab, sekalipun itu bukan kitab suci. Itu adalah tradisi suci, tetapi yang tertulis yang disebut Didache itu ditulis sekitar tahun 95 sampai tahun 100. Sementara Santo Yohanes Putra Zebedius, penulis Injil keempat, itu wafat di Efesus tahun 96. Jadi kemungkinan ketika Didache itu ditulis, Rasul masih hidup. Nah, dengan demikian maka penting sekali sumber-sumber yang mendampingi Alkitab ini. Kita tidak bisa bermental yang saya sering sebut itu biblical fundamentalism, seolah-olah Alkitab itu dilepaskan dari sumber sejarah. Kalau kita melepaskan kitab suci dari tradisi suci atau dari para dosis apostolik, maka di situ kita tidak akan pernah tahu siapa penulis Injil pertama, siapa penulis Injil kedua, siapa penulis Kisah Para Rasul, siapa penulis Injil keempat, karena di situ tidak ada keterangan dalam pasal dan ayatnya. Keterangan itu dapat kita baca misalnya dari tulisan Papias. Papias itu adalah murid dari Yohanes Rasul dan seterusnya. Nah, doksologi doa Bapa kami itu yang berakhir dengan ungkapan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu mulai dicantumkan dalam teks liturgis ya. Itu sekitar tahun 95 Masehi. Makanya dicatat dalam Didache. Nah, kemudian ketika Alkitab itu disalin ke dalam bahasa Syriak Aramaik ya. Sebetulnya bukan Syriak Aramaik Pesita, tetapi juga Syriak Aramaik Old Syriak yang muncul abad kedua. Bahkan Tatian itu salah seorang penulis dari gereja Syria kuno itu sudah mengenal Alkitab yang disatukan, diharmonikan, disebut Diatesaron, itu kira-kira tahun 150-an. Dan teks doa Bapa kami sudah ada di sana dengan doksologinya ya. Mitol dedilak himalkuta vihaila witis bukta li alam almin. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.